1,7 Foxa FM. Halo, selamat siang menjelang sore semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Buat kalian yang lagi kejebak macet di jalan, hati-hati. Dan buat kalian yang masih kerja ataupun masih kuliah nih di jam-jam sekarang, semangat terus ya. Kali ini balik lagi sama aku Nisa Azara yang bakal nemenin kamu selama 5 menit ke depan, tentunya dengan pembahasan-pembahasan soal radio ya, yang pastinya pembahasannya tuh gak bakal bikin boring dan tetap menarik pastinya. Kalian penasaran gak nih apa sih yang bakal aku bahas di minggu kali ini? Makanya stay tune terus di Foxa FM. Oke, jadi kali ini aku bakal bahas tentang P3 dan SPSS serta peran KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjaga isi siaran tetap sehat dan bermartabat. Sebelumnya nih, kamu tahu gak sih setiap siaran atau tayangan televisi, baik itu di televisi maupun di radio, itu sebenarnya harus tunduk dan patuh pada aturan. Nah, hari ini kita bakal bahas regulasi dari P3 dan SPSS serta peran KPI. Pertama-tama yuk kenalin dulu sama yang namanya P3 dan SPSS. P3 adalah singkatan dari Pedoman Perilaku Penyiaran. Isinya tentang etika siaran seperti larangan terhadap ujaran kebencian, pornografi, dan juga kekerasan. Tujuannya udah jelas banget, supaya siaran tetap menghormati norma agama, budaya, dan hak asasi manusia tentunya. Sementara itu SPSS atau Standar Program Siaran adalah panduan teknis, misalnya nih, soal klasifikasi usia penonton, jam tayang, durasi iklan, dan konten yang boleh atau nggak boleh ditampilkan. Contohnya, program anak-anak nggak boleh mengandung unsur kekerasan atau seksual. Logis banget kan alasannya? Lalu apa sih peran KPI? Ada 3 nih peran utama dari KPI. Yang pertama, pengawasan terhadap isi siaran. Yang kedua, sosialisasi ke masyarakat dan lembaga penyiaran. Dan yang terakhir pastinya menegakkan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Misalnya program TV kayak Facebooker pernah ditegur karena dianggap menggunakan bahasa yang tidak pantas dan juga humor yang merendahkan. Ada juga nih prinsip-prinsip penting dalam pedoman perilaku penyiaran, yaitu larangan konten sara, pornografi, dan kekerasan, netralitas politik, bahasa yang santun dan mendidik, serta perlindungan terhadap anak dan juga remaja. Di sisi lain, standar program siaran mengarahkan lembaga penyiaran untuk menjadi media informasi, sarana pendidikan dan hiburan, perekat sosial, dan pemersatu bangsa. Konten yang dilarang itu apa aja sih? Wah, banyak banget loh. Mulai dari kekerasan, eksploitasi, konten seksual vulgar, ujaran kebencian, sampai promosi narkoba atau alkohol di jam tayang anak. Ngomong-ngomong soal jam tayang, program untuk dewasa hanya boleh ditayangkan dari jam 10 malam sampai 3 pagi. Jadi hati-hati ya buat produser konten. Tapi tentu nggak mudah ya. Implementasi P3 dan SPS punya tantangan juga, baik internal maupun eksternal. Secara internal seringkali minim pengawasan atau ada tekanan komersial, sementara secara eksternal keterbatasan SDM KPI dan perkembangan media digital seperti YouTube dan TikTok yang belum sepenuhnya teratur dari PR besar. Makanya nih, kita semua baik lembaga penyiaran, KPI, dan masyarakat perlu sama-sama mendorong pengawasan yang lebih baik dan meningkatkan literasi media. Itu dia tadi tentang regulasi penyiaran P3 dan SPS. Semoga bermanfaat ya sobat. Yuk jadi penonton dan pendengar yang cerdas, kritis, dan bijaksana dalam menikmati tayangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih udah dengerin aku siaran. Semoga pembahasan kita kali ini tuh bermanfaat ya. Dan tunggu pembahasan-pembahasan lain. Selain aku ngejelasin ini juga, ternyata ini tuh presentasi terakhir dari kelompok mata kuliah radio. Jadi selanjutnya mungkin bakal dilaksanakan praktek-praktek aja. Nah, kemarin juga Pak Adi ngasih PR buat bikin adlibs atau iklan yang ditayangkan pas lagi siaran. Terus juga disuruh bikin red card juga. Dan satu lagi kalau nggak salah itu adlibs tapi berupa catatan gitu. Ngomong-ngomong udah nggak kerasa banget nih, mungkin
siaran aku tuh tinggal 3 atau 4 kali lagi, karena setelah ini tuh udah mulai luas ya. Ini tuh pertemuan ke 11 atau 12, aku lupa. Jadi terima kasih udah selalu dengerin. See you next week and bye bye.